Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran kelima, menangani utang. Kamis 2 Februari, batas waktu dan presentasi pinjaman. Bacalah Ulangan 15 ayat 1-5. Apakah yang dituntut Tuhan dari umatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini? Selaras dengan ketetapan 7 tahun yang lain, bukan hanya budak atau hamba dan tanah yang diatur, tetapi si pemberi pinjaman juga. Karena si pemberi pinjaman tidak mau menghapuskan utang, paling lama waktu seorang berutang adalah 7 tahun. Apa saja yang kita dapat ambil dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan masalah-masalah keuangan seperti ini, terutama manakala itu berhubungan dengan sesama orang Israel. Ayat-ayat ini menunjukkan juga bahwa Tuhan mengakui adanya utang, tidak peduli seberapa buruk hal itu secara umum. Dia juga menekankan bahwa sedapat mungkin agar utang itu dihindari. Sebaliknya, sekarang ini di banyak bagian belahan dunia memiliki pinjaman selama 30 dan 40 tahun untuk pembelian rumah. Kelihatannya bahwa alasan sebuah rumah biayanya begitu besar adalah karena kredit tersedia untuk pinjaman membeli rumah. Sementara itu, banyak orang tua dan pelajar berpikir mengenai meminjam uang untuk pendidikan. Sebagai satu aturan, mendapatkan gelar sarjana akan meningkatkan kemampuan pendapatan seseorang selama sisa hidupnya. Ada beberapa orang meminjam uang untuk membayar pendidikan mereka, tetapi tetap ingat faktor-faktor itu. Engkau harus membayarnya kembali dengan bunganya. Berusahalah untuk mendapatkan tunjangan dan beasiswa yang Anda layak dapatkan. Bekerjalah dan menabunglah sebisamu untuk pendidikan. Ambillah jurusan-jurusan yang akan membawa Anda kepada satu pekerjaan. Mintalah pertolongan orang tua. Pada zaman kitab suci, orang tua memberikan kepada anak-anak mereka kebun agar mereka dapat hidup mencari nafkah. Sekarang ini, warisan itu adalah pendidikan agar mereka dapat menjadi orang dewasa yang berdiri sendiri. Di dunia yang ideal, tidak akan ada meminjam dan berutang. Tetapi karena kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, akan ada saat ketika meminjam itu perlu. Hanya pastikanlah bahwa Anda memiliki kesepakatan yang ideal dan tingkat bunga yang terbaik yang tersedia. Dan pinjamlah yang terendah yang Anda butuhkan dan lunasi secepat mungkin untuk menghemat biaya bunga. Pada prinsipnya, sedapat mungkin dalam tingkatan secara manusia, kita harus berusaha untuk menghindari utang. Dan dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menghindari utang yang tidak perlu juga ketegangan yang mengerikan yang dapat ditempatkan kepada kita dan keluarga kita. Jika engkau memberi pinjaman kepada orang lain, seberapa jujur, adil dan baik Anda dalam berurusan dengan mereka? Bagaimanakah Anda akan berjalan dengan Tuhan ketika Anda harus menghadapi urusan-urusan itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini: sebelum kehormatan ada kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, umat Allah harus mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari berkonsultasi dengan hikmat dan pengalaman dari orang-orang yang berpengalaman dan profesional keuangan dan psikologis, karena rancangan terlaksana kalau penasihat banyak. Apabila kita mau memutuskan untuk meminjam uang, maka kita harus mempertimbangkan itu dengan hati-hati dan penuh dengan pemikiran yang panjang. Dan jangan lupa untuk kita berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan profesional di bidangnya, sehingga kita tidak akan terjerumus di dalam masalah utang. Dan pada akhirnya, utang tersebutlah yang akan membuat kehidupan kita menjadi sengsara. Jika mereka yang belum membuat kehidupan sebuah kesuksesan bersedia untuk diajar, mereka dapat melatih diri mereka untuk membiasakan penyangkalan diri dan ekonomi yang ketat, dan memiliki kepuasan menjadi penyalur gantinya penerima atau amal. Testimonies for the Church Jilid 3 halaman 400 dan 401. Bantuan ilahi boleh datang dalam bentuk kearifan. Dalam firman Tuhan, manajemen yang bijaksana adalah suatu pemberian dari Allah. Orang bijak menyatakan bahwa dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal 24 ayat 4. Sama seperti Rasul menganjurkan untuk berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, kita juga dapat meminta hikmat kepadanya untuk menjaga keuangan kita, terutama pada saat kesulitan ekonomi. Pencarian hikmat ini direkomendasikan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Kata pengertian di dalam Amsal 24 ayat 4 berarti persepsi, kemampuan, dan ketajaman untuk urusan-urusan bisnis. Sebab itu, kemakmuran materi didahului oleh prinsip-prinsip bisnis yang sehat secara Alkitabiah tentang bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan yang Allah tempatkan di tangan kita.
Kalau kita hidup di dalam dunia yang ideal, maka tidak akan ada meminjam dan berutang. Tetapi karena kita tidak hidup dalam dunia yang ideal pada saat ini, akan ada saat ketika meminjam itu perlu. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah pastikanlah bahwa kita memiliki kesepakatan yang ideal dan tingkat bunga yang terbaik yang tersedia sehingga kita sanggup untuk membayarnya. Dan pinjamlah yang terendah yang Anda butuhkan dan lunasi secepat mungkin untuk menghemat biaya bunga. Pada prinsipnya, sedapat mungkin dalam tingkatan secara manusia, kita harus berusaha untuk menghindari utang. Dan dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menghindari utang yang tidak perlu, juga ketegangan yang mengerikan yang dapat ditempatkan kepada kita dan keluarga kita. Allah menginginkan supaya kita hidup di dunia ini untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kalaupun kita harus meminjam, kita dianjurkan untuk kita mencari bunga yang terendah sehingga tidak akan menyusahkan kita dan keluarga kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembalikan apa yang telah kita pinjam itu kepada orang yang telah meminjamkan harta, uang kepada kita. Menabung untuk masa depan adalah nasihat bijak yang diberikan Allah kepada Yusuf di Mesir. Menabunglah sehingga kita dapat memiliki cukup untuk masa depan atau saat krisis. Jangan buat pengeluaran jika kita benar-benar tidak perlu melakukannya. Dari yang tertinggi hingga yang terendah, pekerja Allah harus belajar untuk berhemat. Counsels on Stewardship halaman 268. Mari kita mengikuti instruksi Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita sehingga kita akan terbebas dari utang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami memiliki hikmat dari Allah, untuk kami dapat menggunakan harta yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik mungkin, sehingga kami tidak akan terlilit dengan masalah utang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.